Halo people, selamat datang di acara Apa Kata Dokter. Saya Dibi akan menjadi host Anda di pagi hari ini. Dan kita akan membahas satu topik penting yang mana ini mungkin cukup mengkhawatirkan ya bagi para parents. Di sini kita sudah dengar beberapa berita kabarnya bahwa monkeypox mulai menyerang katanya begitu. Namun monkeypox ini belum ada vaksinnya di Indonesia. Jadi kita sebagai parents tetap harus memberikan perlindungan, namun dengan cara yang tentunya kita bisa. Dan salah satu cara tersebut adalah dengan vaksin varicella atau cacar air. Hari ini saya sudah bersama dengan Dr. Fai. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Halo. Halo people, jadi di sini Dr. Fai akan menerangkan kepada kita sharing dengan kita ya tentang vaksin varicella, begitu ya, Dok ya. Betul. Terima kasih banyak Mas Bibi sudah mengundang saya di acara Apa Kata Dokter karena topik ini sangat relevan kebetulan ya dengan keadaan sekarang yang menghadapi banyak sekali penyakit menular. Gitu. Tapi mungkin ini Dok, mungkin parents bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih kita bahasnya kok cacar air? Mungkin hubungannya apa ya antara monkeypox dan cacar air gitu, Dok? Jadi monkeypox dan varicella memiliki banyak sekali persamaan ya dari cara penyebaran, terus perbedaannya adalah di virusnya. Kalau monkeypox itu dia dari orthopox virus, tapi kalau dari varicella atau cacar air itu dia dari varicella zoster virus gitu. Perbedaannya adalah di keduanya. Tapi penyebarannya sama-sama dengan physical contact atau sentuhan langsung dan airborne dari si orang yang menderita ini gitu. Airborne itu berarti mirip-mirip sama flu atau bahkan COVID begitu ya? Iya, betul. Jadi memang sangat-sangat menular atau highly contagious. Makanya kenapa kita harus sangat waspada. Apalagi di anak-anak SD atau TK kan kita nggak bisa batasi ya mereka tuh akan pegang apa atau misalnya memang ada yang sakit terus dia tidak tahu dia sakit, pasti akan cepat sekali penyebarannya di kelas dan di sekolah khususnya. Karena mereka bermain pasti nggak tahu tuh apa yang harus dipegang, apa yang enggak gitu. Mereka nggak tahu ini menular atau tidak gitu. Iya. Dan lagi ini karena sekarang ini masih aktif gitu ya gitu karena belum banyak menyebar si virus ini, jadi justru lebih berbahaya nggak sih, Dok, untuk anak-anak? Karena kalau misalnya kita lihat dari kasus COVID sebelumnya itu kan sudah ramai di mana-mana dan langsung ada waktu itu protokol kesehatan, physical distancing seperti itu. Tapi kan untuk anak-anak ini kita nggak bisa melindungi mereka terus-terusan ya gitu. Iya betul, makanya sebenarnya perlindungan paling efektif itu pas vaksin. Jadi karena kita nggak mungkin bentengin dia dengan pakaian dia plastik kan, nggak mungkin dong. Jadi kita siapkan sendiri sistem imun tubuh si anak dengan memberikan vaksin. Nah vaksin yang paling ada dan efektif dan sudah lama ada itu si varicella ini. Jadi dia melindungi kita dari cacar air atau varicella zoster, tapi dia punya fungsi ganda. Karena kalau kita terlindungi dari varicella, berarti kita juga terlindungi dari herpes zoster. Nah bingung nggak? Herpes zoster atau cacar ular itu ada hubungannya sama cacar air loh. Ada hubungannya? Betul. Tapi itu dua penyakit yang berbeda? Itu dua penyakit yang berbeda, tetapi sebenarnya originasinya sama. Jadi apabila kita pernah terinfeksi varicella atau cacar air, si varicella ini ketika kita sembuh dia tuh bukan hilang begitu saja di tubuh, tapi dia dorman. Dia dorman di dalam susunan saraf pusat. Lalu setelah bertahun-tahun lamanya, bahkan bisa ketika kita tua nanti, dia itu bisa muncul lagi sebagai herpes zoster atau cacar ular gitu. Jadi sebenarnya originasinya sama dari si varicella zoster ini. Gitu. Jadi sebenarnya pemberian vaksin varicella itu sangat penting untuk anak, pencegahan cacar airnya pun pencegahan pada saat dewasa atau tua terhadap cacar ular. Jadi kalau misalnya dulu kan saya masih kecil kena varicella, kena cacar air, berarti itu virus masih ada di badan saya dong? Betul, gitu ya? masih ada di susunan saraf pusat, entah di regio atau segmen berapa, itu kan ada banyak dari C1 sampai ke L5, dia bisa dorman di dalam situ. Gitu. Terus nanti pada saat kita semakin tua, itu dia muncul lagi gitu? Betul, ketika sistem imun tubuh kita turun, dia bisa keluar lagi untuk
berubah menjadi si cacar ular itu. Makanya dia biasanya per regio, misalnya dia ada di lumbar 4 atau 5, dia akan keluar di bagian pinggang bawah. Misalnya dia ada di cervical, dia akan keluar di bagian cervical leher sini gitu. Jadi benar-benar satu regio itu yang dia akan keluar. Oke. Wah, agak ngeri juga nih. Mungkin saya harus vaksin zoster kali ya sekarang. Bisa gitu dok ya? Vaksin varicella, vaksin herpes zoster ada juga, tapi kalau untuk anak-anak sebaiknya vaksin varicella dulu. Varicella dulu aja Varicella gitu ya? dulu, karena dia bisa dimulai dari umur 12 bulan, terus di dosis kedua tuh 4-6 tahun gitu. Tapi kalau pada anak usia kayak kelas 4, kelas 5 yang memang tiba-tiba sebelumnya belum pernah vaksin varicella nih, tapi mau vaksin varicella tuh juga bisa dikasih gitu. Jadi memang perlindungannya tuh justru paling tinggi pada saat anak-anak sekolah gitu. SD, SMP, pergaulannya akan banyak, ketemu orang dari satu sekolahan itu, dan penyebaran paling banyak memang di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, tapi tentu saja lebih cepat lebih baik ya. Jadi kalau bisa pada saat masih 12 bulan. Betul, ketika 12 bulan kita kasih, perlindungannya akan lebih efektif, apalagi dikasih dosis kedua di umur 4 dan 6 tahun. Gitu. Oke, jadi kembali lagi dok, jadi untuk parents yang mau memberikan vaksin kepada anaknya supaya melindungi dari cacar air itu berarti bisa diberikan dari usia 12 bulan. Terus habis itu dosis kedua kita booster lagi di usia 4 atau 6 tahun. Oke, 12 bulan dan lalu boosternya di usia 4 tahun dan 6 tahun. Gitu, supaya nanti saat sudah masuk SD gitu ya, kan 6 tahun itu udah mau masuk tuh, itu udah terlindungi ya, udah perlindungannya. Tapi nanti kalau misalnya ada jadwal yang tiba-tiba tertunda atau wah saya ketinggalan ini nih, jadi jangan khawatir, bisa varicella tuh bisa dikecap. Ini beda sama vaksin rotavirus yang bisa dikecap sama sekali. Jadi kita bisa kejar tuh, walaupun baru ngeh anak saya udah kelas 3 gimana ya gitu, tetap bisa dikejar. Yang penting kita bisa konsultasi sama dokter vaksin. Oke, konsultasi dulu sama dokter Fai. Itu juga ini. Oke, baik dok. Jadi vaksin varicella ini bisa diberikan dari usia 12 bulan, lalu boosternya 4 tahun dan 6 tahun. Jadi sebelum masuk SD itu sudah dapat perlindungan dari varicella. Betul. Tapi sebenarnya sebelum anak-anak ini masuk ke SD gitu ya, yang mana mungkin resikonya lebih tinggi karena ketemu banyak orang-orang lain, anak-anak lain gitu. Vaksin apa lagi kira-kira dok yang bisa kita berikan untuk anak-anak? Wah, sejujurnya banyak ya yang bahkan belum masuk vaksin wajib gitu, tapi sebenarnya kita rekomendasikan itu sebenarnya banyak. Kayak typhoid itu dari umur 3 tahun udah bisa, influenza pun bisa setahun sekali kita kasih ke anak. Jadi untuk menjaga dia lebih punya kekebalan lebih dibanding teman-temannya, itu juga bisa. Terus hepatitis A dan hepatitis B gitu. Tapi untuk ngebahas ini semua kan lebih panjang lagi, banyak lagi, jadi kayaknya di episode berikutnya aja itu lagi gitu ya. ini panjang ya. Panjang gitu. Jadi biar ini udah untuk bahas varicella aja, itu nanti kayak misalnya untuk typhoid atau tadi rotavirus yang tadi di-mention juga yang bisa dikecap, itu menarik sekali. Itu harus detail karena sebelum 6 bulan kita harus edukasi banyak parents untuk jangan sampai telat vaksin rotavirus gitu. Ini pasti banyak parents yang belum pernah dengar rotavirus. Saya juga belum pernah dengar. Gitu. Jadi ini nanti mungkin di next episode kita bisa bahas tentang rotavirus. Baik, para parents sekalian, terima kasih Dr. Fai. Terima kasih banyak. Tadi sudah menjelaskan kepada kita tentang vaksin varicella. Selanjutnya mungkin rotavirus mungkin ya dok ya. Betul, seru tuh nanti rotavirus. Gitu, untuk parents sekalian di rumah yang menonton konten-konten kita. Baik, para parents sekalian, sampai jumpa di episode Apa Kata Dokter berikutnya. Tetap sehat dan sayangi keluarga Anda. I choose to prevent.